Dunia saat ini bergetar ketika mendengar kata resesi. Sebagian orang melihat bahwa resesi adalah akhir dari segalanya. Tapi tahukah kita bahwa kita bisa belajar dari sesuatu di sekitar kita? Pegas, ketika dia ditekan, maka semakin dia ditekan, semakin dia akan memantul. Itulah resilience power. Maka resesi, sebagaimana yang kita ketahui, biasanya akan melahirkan orang-orang sukses yang baru. Dengan resesi akan melahirkan usaha-usaha yang baru. Dan dengan resesi akan membuat orang-orang semakin kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi kita berpikir sesuatu itu tidak menyenangkan, padahal ia baik buat kamu. Maka maknanya adalah ketika kita tidak suka dengan sebuah kata yang bernama resesi ini, sebetulnya itu ada kebaikan yang bisa kita ambil, ada kebarokahan yang bisa kita ambil. Apabila kita melihat bagaimana teori modern, psikolog modern memandang resesi ini, seorang penulis buku yang bernama Nassim Nicholas Taleb dalam bukunya Anti-Fragile, dia menyebutkan some things benefit from the shocks. They great and grow when exposed to volatility, randomness, disorder, and stressor. Sesuatu bisa menjadi benefit ketika dalam tekanan. Mereka menyuarakan dirinya, mereka tumbuh, dan kemudian mereka melewati kevolatilitasan, keacakan, musibah, dan juga tekanan-tekanan dalam keadaan. Eric Ries dalam bukunya The Lean Startup menyebutkan bahwa startups that succeed are those that learn and adapt faster than everyone else. Bahwa sebuah startup yang sukses itu mereka yang belajar dan beradaptasi lebih cepat daripada yang lain. Artinya apa? Krisis membuka efisiensi, keterbatasan melahirkan kreativitas, dan tekanan menciptakan ketangguhan. Faktanya, di masa 2008, krisis yang lalu, muncullah startup seperti BNB, Airbnb, Uber, dan lain sebagainya yang bermunculan hingga saat ini mereka masih eksis di tengah-tengah kita. Satu pesan dari dua dunia yang kita pertemukan, yaitu dunia Islam dan dunia Barat. Islam mengajarkan konsep barokah dalam keterbatasan. Barat mengajarkan inovasi dalam tekanan. Keduanya bertemu dalam satu kesimpulan. Resesi bukan alasan untuk berhenti, tapi alasan untuk berubah, bertumbuh, dan memberi manfaat lebih besar. Ingatlah, inna ma'al usri usra, sesungguhnya dalam kesulitan, bersamanya ada kemudahan. Bahkan seorang Albert Einstein mengatakan, in the middle of difficulty lies opportunity. Terima kasih. Kita bertemu lagi dalam video berikutnya.